Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Sinta pada semester 2 ini ya. Walau masih belum tatap muka, masih lewat video pembelajaran, kita harus bersyukur ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai ya menyimak video pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, tangannya diangkat ya di rumahnya masing-masing. Ya, kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Sinta akan membahas tentang pelajaran 6 ya, kita bersambung. Pelajaran 6 tentang apa? Yaitu tentang sikap rendah hati dan perilaku hemat ya. Apa itu sikap rendah hati dan perilaku hemat? Oke, untuk pertama kita bahas dulu tentang memiliki sikap rendah hati. Arti rendah hati dalam istilah Arab ya, rendah hati disebut juga tawadu. Rendah hati atau tawadu adalah ya sikap atau sifat tidak sombong atau tidak angkuh. Orang yang rendah hati akan bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur atau perbuatan sombong. Rendah hati merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia. Jadi, sebagai umat muslim, kita harus bisa bersikap rendah hati. Ya, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku, bertawaduklah hingga seseorang tidak menyombongkan diri terhadap lainnya dan seseorang tidak menganiaya terhadap lainnya, yaitu hadis dari Rasulullah ya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang rendah hati atau yang tawadu ya. A. Saat bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap rendah hati dan kasih sayangnya. Saat bertambah amalnya, maka meningkat rasa takut dan waspadanya. Saat bertambah usianya, maka semakin berkurang ketamakan akan nafsunya. Saat bertambahnya harta, maka bertambah pula kedermawanan dan kemauannya untuk membantu sesama. Dan saat bertambah tinggi kedudukan dan posisinya, maka semakin dekat dengan orang lain dan membantunya ya. Kemudian yang ketiga, menghindari penyakit hati. Sifat rendah hati atau tawadu merupakan lawan dari sifat takabur atau sombong. Sifat ini merupakan salah satu jenis penyakit hati yang berbahaya. Di antaranya timbul rasa sombong, takabur sebagai berikut. Ya, A. Orang yang memandang bahwa kekayaan harta membuat orang jadi mulia dan terhormat. Terus orang yang membandingkan nikmat yang diperolehnya dengan orang lain dan melupakan Allah yang memberikan nikmat. Kemudian C. Orang yang merasa lebih hebat dan sempurna dari orang lain dalam bidang ilmu, dakwah, pendidikan, dan yang lainnya. Ya, karena sifat sombong atau takabur itu berbahaya bagi kita, maka sebaiknya kita segera ya mengobati sifat
takabur tersebut ya dengan cara berikut. Ya, ke-1 ya atau A ya, sering menjenguk orang sakit, menyaksikan orang yang meninggal dunia, mengantar jenazah atau ziarah kubur. Kemudian berteman dengan orang-orang yang baik ya, mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, menghadiri majelis-majelis taklim, meminta maaf kepada orang lain bila kita berbuat salah. Kemudian selalu introspeksi diri ya untuk mengetahui penyakit hati yang ada pada diri kita dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, bagaimana cara menerapkan sikap rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, contohnya, nah ini ya, menyapa orang lain dengan sopan santun, ya, bersikap ramah saat ditanya orang lain, ya. Kemudian, nah ini terhadap orang tua ya, menyapu rumah dengan niat membantu orang tua dan menengok atau menjenguk teman dan atau tetangga yang sedang sakit. Itu ya, tadi tentang rendah hati ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada perilaku hemat ya. Perilaku hemat. Ya, hemat artinya ya, tidak boros dan cermat dalam menggunakan sesuatu yang dimiliki. Agama Islam mengajarkan umatnya agar terbiasa hidup hemat ya, yaitu menggunakan rezeki yang diperoleh dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kikir ya atau pelit ya. Dengan hidup hemat, kita bisa menyisihkan kelebihan rezeki yang kita dapat untuk ditabung dan berjaga-jaga jika suatu hari nanti kita membutuhkannya. Itu ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ya, surat ke-25 ayat 67 ya, yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawaman. Ya, artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ya, kemudian yang kedua, keuntungan perilaku hemat ya. Setiap muslim harus terbiasa hidup hemat. Keuntungan bagi orang yang berperilaku hemat ya, di antaranya A ya, memiliki tabungan atau mempunyai tabungan ya. Yang kedua, barang atau sesuatu yang dimiliki awet dan tidak cepat rusak. Kemudian hidupnya akan tenang, disiplin dan teratur. Ya, itu. Nah, jika seseorang bersifat boros, maka ia bersaudara dengan setan. Setan adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api. Setan menjadi makhluk yang membangkang dan tidak mentaati perintah Allah. Oleh karena itu, ya, janganlah kamu bersaudara dengan setan. Kamu harus belajar untuk hidup hemat dan selalu merasa cukup. Kemudian yang ketiga, ya, menerapkan perilaku hemat dalam hidup sehari-hari. Contohnya, ya. Nah, itu ada pada gambar menggunakan pensil, kertas, dan listrik sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Menggunakan telepon seperlunya dan sesuai kebutuhan, serta menggunakan air seperlunya dan tidak berlebihan. Ya, kemudian menyisihkan sebagian uang untuk ditabung. Ya, di situ ada gambar sedang menyiram ya menggunakan air yang tidak berlebihan. Ya, alhamdulillah itu ya materi bab 6 ya tentang sikap rendah hati dan perilaku hemat ya. Bu Sinta cukup sampai di sini ya video pembelajaran kali ini ya tentang pembelajaran 6 ya.
kita nanti sambung kembali ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya, walau belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu dan ibadah hariannya tetap dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.